Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, tahun 2025 Indonesia akan menghadapi perubahan besar dalam sistem pajak. Pajak bertambahan nilai atau PPN akan naik menjadi 12%, angka yang bikin kita berpikir gimana belanja kita besok, berapa harga barang, apa cukup penghasilan kita sekarang untuk bertahan hidup. Nah, sekalipun rasanya sulit diterima, PPN 12% ini kabarnya tetap bakal terjadi. Overthinking nggak akan menyelesaikan masalah. Celah satu-satunya adalah mempelajari cara bertahan hidup di tengah kenaikan harga. Mengenal apa itu side hustle, gimana peluang kerjanya, dan apa sih side hustle yang populer di zaman sekarang? Yuk kita bahas. Pertama, apa itu side hustle? Side hustle adalah pekerjaan atau usaha sampingan yang dilakukan di luar pekerjaan utama. Tujuannya untuk memiliki sumber income tambahan. Oleh karena itu, side hustle biasanya sifatnya fleksibel dan sesuai keahlian masing-masing. 2. Tren side hustle di Indonesia tahun 2025. Side hustle apa yang bisa dicoba untuk 2025 mendatang? Mari mulai dari era digitalisasi. Era digitalisasi 2025 akan berkembang semakin pesat. Semuanya serba online, serba cepat, dan jenis pekerjaan jadi semakin variatif. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk membuka side hustle dan beradaptasi dengan dunia digital. Contohnya jadi konten kreator, jualan produk digital, atau belajar jadi virtual assistant. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meluangkan waktu di antara pekerjaan utama untuk belajar skill yang dibutuhkan. Jangan keluar dari pekerjaan utama, karena tujuan side hustle bagi pemula adalah memperbanyak sumber income, bukan mengganti sumber income. Tunggu dulu, ini kan perkiraan tren side hustle di Indonesia 2025. Tapi mana sih side hustle yang paling menjanjikan untuk dicoba? Gimana cara mulainya kalau untuk pemula? Ketiga, peluang side hustle 2025. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya era digitalisasi, peluang side hustle 2025 yang bisa dicoba untuk pasar Indonesia adalah yang berkaitan dengan UMKM. Karena nggak semua orang bisa mengikuti perkembangan era digitalisasi. Di saat yang sama, mereka tetap harus berjuang mempertahankan atau memajukan usaha masing-masing. Kita bisa mulai dari pahami ekosistem digital untuk memberi dampak positif pada komunitas dan UMKM lokal. Tawarkan jasa yang berkaitan dengan manajemen sosmed, konsultasi digital, mengelola marketplace, atau membuat strategi pemasaran online. Kita juga bisa menjadi seller bagi para produsen lokal seperti menjual kerajinan tangan, makanan khas daerah, atau produk eco-friendly yang cocok dipasarkan di marketplace. Nah, sekarang gimana caranya memulai? 4. Strategi memulai side hustle untuk pemula. Secara umum, strategi memulai side hustle itu terbagi menjadi: pertama, kenali minat dan keterampilan. Apakah kamu suka menulis atau senang berbicara di depan kamera? Kenali itu dan gunakan itu sebagai dasar. Kalau belum tahu lebih suka yang mana, pelajari keduanya dan temukan mana yang paling nyaman. 2. Identifikasi masalah yang bisa dipecahkan. Coba jawab pertanyaan, apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitar? Perhatikan lingkungan sekitar dan cari apa yang belum ada. Tawarkan solusi yang sama-sama menguntungkan. 3. Manfaatkan teknologi. Gunakan platform gratis seperti Canva untuk desain atau media sosial untuk promosi. 4. Mulai dari skala kecil. Mulai pelan-pelan, jangan terlalu ambisius di awal. Selesaikan proyek kecil dulu untuk membangun pengalaman dan kepercayaan pelanggan. Terakhir, konsisten dan terus belajar. Masuk ke dunia digital artinya harus siap untuk terus belajar. Ikuti tren, perbaiki strategi, evaluasi, belajar. Seperti itu terus sampai kamu keluar dari dunia digital. Tapi tipe pekerjaan ini harus berinteraksi dengan orang-orang. Gimana kalau introvert? Apa nggak ada peluang side hustle buat kaum introvert? Ada dong. Lanjut ke poin terakhir. Terakhir, side hustle untuk kaum introvert. Beberapa pilihan side hustle untuk kaum introvert adalah: pertama, freelance content writer. Tantangan menjadi freelance content writer adalah membuat portofolio yang meyakinkan di tengah sengitnya persaingan jasa content writer. Skill yang dibutuhkan adalah menulis, riset, dan kemampuan SEO dasar. Kalau tertarik dan serius membangun portofolio, kamu bisa dapat uang dalam waktu 3-6 bulan sejak pertama belajar.
2. Jualan produk digital. Tantangan jualan produk digital adalah membuat produk yang menarik dan harus aktif promosi secara online. Skill yang dibutuhkan untuk jualan produk digital adalah desain grafis dan menguasai ilmu yang cukup untuk dikembangkan. Nah, kalau jualan produk digital, bisa hasilin uangnya mulai dari 1-6 bulan sejak pertama rilis tergantung jenis produk, kompleksitas produk, dan strategi promosi. 3. Dropshipping. Usaha ini termasuk yang sering dipertimbangkan karena fleksibilitasnya. Tantangan dropshipping adalah menentukan produk apa yang laris di pasaran dan memastikan semua layanan berjalan lancar. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi dropshipper sukses adalah riset produk, manajemen toko online, dan promosi digital. Kalau lancar, kita udah bisa menghasilkan uang dari dropshipping sejak 2-4 bulan pertama. Terakhir, transkrip atau data entry. Tantangan dalam pekerjaan ini adalah kita harus menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan akurat. Kita bisa gunakan platform seperti Rev atau Transcript.me untuk membangun portofolio. Skill yang dibutuhkan adalah kemampuan mengetik cepat, mendengarkan, dan teliti. Sangat cocok untuk kaum introvert yang suka pekerjaan simple. Pekerjaan ini bisa hasilkan uang sejak 1-2 bulan sejak pertama kali kerja. Prosesnya butuh waktu, karena itu pastikan kamu selalu mengapresiasi perkembangan atau pencapaian apapun yang terjadi setiap harinya. Kenaikan PPN ini jadi tantangan bersama, khususnya untuk kita yang cuma punya satu sumber income. Kalau keadaannya nggak bisa diubah, maka pikiran dan cara kita beradaptasi dengan situasi baru jadi satu-satunya pilihan terbaik untuk bertahan hidup saat ini. Tidak mudah memang, tapi cara ini lebih baik ketimbang hanya terus berharap ada keajaiban dari PPN 12% yang akan segera ditetapkan. Nah, keputusan ada di tangan kita masing-masing. Semangat berusaha!